Halo guys, kembali di channel Gudang Burung JD. Kali ini saya ingin membahas penyebab murai batu tidak mau bunyi, tidak mau gacor di rumah. Atau mungkin kalian punya murai batu yang sebelumnya sudah gacor, dor, sampai rumah tidak mau bunyi, macet bunyi. Itu kita akan bahas penyebab dan solusinya. Nah, kita bahas dari burung yang macet bunyi ya. Dari yang macet bunyi, biasanya burung yang macet bunyi itu yang paling umum itu dikarenakan bedanya pola perawatan. Nah, yang dimaksud bedanya pola perawatan itu perawatannya dari pemilik sebelumnya dan pemilik setelah dibeli. Jadi dari pemilik sebelumnya sama yang dipelihara sekarang itu berbeda rawatannya. Jadi misal dari pemilik sebelumnya burung itu mandi 2 hari sekali atau seminggu sekali, sama kita dimandikannya misal 2 minggu sekali gitu kan, itu kan berbeda. Jadi bisa dikarenakan bedanya pola perawatan. Nah, itu ada yang juga yang burung yang suka dimandikan, ada suka yang dijemur, terus ada yang suka EF jangkriknya sedikit, ada yang bagusnya dikasih banyak. Jadi EF kan, EF jangkrik misal di pemilik sebelumnya dikasih jangkrik 5, terus sama kita kasih 10, burungnya malah ciak, malah tidak bunyi. Itu ada, saya punya. Gigit kaki kok ciak, gigit kaki itu ada. Terus ada burung yang apa namanya, kalau mau dilombain itu harus mandi sama cacing dulu, juga ada. Nendak nanti biasanya ngering, burungnya bakal ngering, itu ada juga. Jadi setiap burung itu punya karakter masing-masing dan kita harus bisa memahami karakternya. Dan kalau simpelnya dulu itu kalian tanya sama pemilik sebelumnya, burungnya itu jangkriknya berapa, lipurnya apa. Kan lipur ada juga yang tipe tinggi, ada yang rendah. Terus pokoknya kalau kalian beli burung misal murai batu, tanya pemilik sebelumnya, jangkriknya berapa, ulurnya berapa, mandinya berapa, jemurnya berapa, gimana, EF lainnya apa. Nah, terus apa namanya, biasanya yang umum sekali itu dari apa namanya, yang dirubah itu biasanya dari, ada juga burung yang sama itu kan rawatan yang tadi barusan saya sebutkan, ini rawatan. Ada juga burung yang apa namanya, tidak macet bunyi itu karena trauma. Nah, trauma itu bisa macam-macam. Mungkin pas dibawa burungnya stres, gelabakan, mungkin bawanya tidak pakai kerodong, jaraknya jauh. lihat apa, burungnya mungkin dari desa, itu bisa stres karena itu. Ada juga burung yang tidak cocok lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah ini juga banyak penyebabnya. Biasanya banyak kucing bisa jadi. Terus banyak truk, mobil, motor, dia tidak biasa lihat di desa. Mungkin burung dari pegunungan, pelosok pegunungan mungkin. Nah, dia tidak terbiasa melihat kendaraan seperti itu, jadi dianya panik, kaget, takut dianya. Ada juga yang takut topi, takut peci, ada juga sama warna-warna yang mungkin dia belum pernah lihat, atau mungkin burung itu juga jarang dikerodong, bisa jadi. Ada yang mungkin takut kerodong yang warnanya terang-terang, mungkin sebelumnya kerodong hitam, itu bisa. Cuman kalau yang warna-warna gitu biasanya jarang ya, gitu. Cuman yang paling umum itu burung macet bunyi karena beda rawatan, atau mungkin burung itu trauma berat. Itu saya pernah mengalami burung yang trauma berat. Burung itu traumanya di Tenggar. Nah, burungnya sudah juara, sudah dicawar mahal lah, belasan juta. Nah, setelah orangnya itu pengen, entah gimana ceritanya, terus burung itu di Tenggar. Nah, Tenggar pakai kebioknya itu, atau cutek gitu, pakai daun batang mangga. Pakai batang mangga, terus dikebiok berapa kali gitu, ratusan, kayak puluhan atau ratusan. Terus burungnya macet. Itu benerinnya emang susah burung macet kayak gitu. Jadi kadang itu kalau anis, terutama burung anis, itu juga lebih nakutin lagi. Burungnya ini. Jadi kalau anis sampai kalau lihat pemilik yang seorang yang bikin trauma, itu burungnya tidak bakal bunyi, sama sekali tidak bakal bunyi. Nah, itu juga saya pernah ngalami di murai juga gitu. Sebelum dipilih pemilik lamanya itu burungnya macet, terus sampai apa namanya, terus akhirnya saya beli, terus
sudah laku lagi itu burungnya mahal, bagus, sampai ditawar mahal, cuman macet ya, jadi saya dapatnya harganya agak lumayan murah. Mahal sebelum burung itu istimewa, emang mewah burung itu, tapi ya macet sekarang, macetnya karena itu. Jadi karena dikebiot jadi dianya takut. Nah, kalau solusinya itu setelah itu kan burung itu stres berat, itu saya kasih rawatan itu penting kenyang, penting stresnya mulai meredam. Jadi rodong, tapi kalau kasih jangkrik saya kasih los-losan aja, kasih 20 berapa, yang penting burung itu tidak stres ya, jadi dikasih los-losan burung itu. Makan jadi saya kasih los-losan. Nah, itu burung itu juga sudah sekitar 1,5 tahun ada, kayak 1 tahun itu ada, sampai sekarang masih ya sudah mulai membaik, cuman masih ada traumanya sedikit. Nah, ada juga burung yang burung itu takut dengan sesuatu yang di lingkungan kita tanpa kita sadari, itu juga mungkin bisa terjadi. Nah, kalau saya sih, kalau pengen gacorin murai batu itu penting birahi dan emosinya itu stabil, insya Allah gacor. Terutama kalau burung pastol, utamakan birahinya keluar, insya Allah emosinya keluar, insya Allah cepat gacor. Nah, jadi kalau kalau mau rawat murai batu itu harus bisa memahami karakter, harus tahu penawar, penyebab dan solusinya, yang gampang gitu, penyebab dan solusinya. Jadi burung itu kurang emosi, tambahkan urat hongkong. Jadi nah, kita juga jelaskan nih, saya tambahin nih, kalau misal murai kalian kurang emosi, bisa diberikan urat hongkong dan dijemur. Kalau mungkin burung mau digantang, bisa ditambahin sauna sebentar 15 menit, mungkin bisa sebelum dinaikin 15 menit atau setengah jam, jangan lama-lama. Atau kalau misal kurang otot ya, itu bisa di sauna sama ulat hongkong. Cuman ulat hongkong sama sauna itu wis combo, udah kenceng itu emosinya, pas insya Allah naik. Terus kalau over emosi, nah meredamnya bisa pakai bisa pakai meredamnya ya, pakai cacing tanah, dikasih 5 atau ya menyesuaikan lah, sama dimandikan. Misal mainnya sore, dilombain sore, itu bisa dimandikan pagi harinya. Atau mungkin di rumah itu burungnya kayak over emosi terus, mandiin. Terus kalau jangkriknya ya menyesuaikan aja. Nah, jadi seperti itu rawatannya. Simple sih, nggak ribet-ribet. Nah, terus kalau yang ada yang tanya, pemasteran itu bagus, perlu nggak kalau burung rumahan atau buat gacoran? Menurutku sih kalau gacoran ya dimasteri tidak apa-apa. Kalau misal lagi mabung itu tidak apa-apa dimasterin. Lagi ya, kalau kalian lagi tidak sibuk tidak apa-apa dimasterin. Kenapa? Siapa tahu burungnya masuk isiannya tambah bagus. Ya mungkin ada yang minat, kan harganya bisa berubah kan. Jadi tidak apa-apa sih nek mau dimasterin. Terus kalau yang mau tanya tentang, oh ya, buat teman-teman yang masih pemula, yang baru pertama kali merawat murai batu, mungkin kalian bisa, buat yang masih pertama kali mungkin piara murai batu, saya kasih ini, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu ini saya lupa mau ngasih tahu ini juga. Ini sangat umum terjadi, yaitu murai batu saling melihat. Ya, jadi ada murai batu di situ, terus kayak gini, atasnya ada murai batu, sebentar. Nah, di situ masih ada murai batu. Jadi yang baru pertama kali piara murai batu ini wajib tahu nih, murai batu biasanya itu tidak boleh ditemukan saling lihat, itu jangan. Biasanya murai batu kalau saling lihat itu yang terjadi biasanya awalnya gacor, akhir-akhirannya mentalnya pasti hancur, biasanya hancur. Apalagi kalau berhari-hari biasanya mentalnya itu hancur, hilang mentalnya, kayak malah rusak nanti. Jangan ya. Jadi kalau punya murai batu jangan dilihatkan. Beda dengar suaranya tidak apa-apa, tapi jangan, kalau bisa jangan saling lihat.
kecuali ternak. Kalau ternak kan sepasang emang jelas. Terus apa namanya, kalau betina enggak apa-apa digabung, malah tambah enggak apa-apa. Gitu sih rawatannya. Terus kalau malam lebih baik dikerodong aja ya. Jadi simple rawatannya nih. Nah, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan dalam komentar. Dan perbedaan perawatan harap dimaklumi karena setiap orang memiliki rawatannya masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.